warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan membuat server ujian dengan SIA GPT. Pembahasan yang kedua yaitu A-Panel. Nah, setelah kita selesai menginstal Ubuntu, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua yaitu A-Panel. Jadi di sini untuk A-Panel itu sendiri adalah salah satu kontrol panel web hosting OpenSearch yang digunakan untuk memudahkan pengelolaan akses. Nah, sebelum itu seharusnya kita bakalan SSH ke putih terlebih dahulu teman-teman, tapi karena kita belum ada IP, nah untuk menyeting IP kita harus masuk dulu ke root teman-teman. Kalian bisa ketikkan sudo password root. Nah, di sini kita sudah mengganti password untuk rootnya ya teman-teman. Cara menggantinya itu kalian cukup ketikkan dengan perintah sudo password root. Yang ini, yang ini nih. Kemudian teman-teman masukkan password username-nya, lalu masukkan password yang teman-teman ingin buat untuk masuk ke root ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan masuk ke root dengan mengetikkan perintah sumin. Oke, di sini saya sudah berhasil untuk masuk root dan di sini kita bisa cek IP dengan IP address. Nah, di sini sudah mendapatkan IP ya teman-teman, yaitu 192.168.110.192. Nah, di sini karena kita sudah menggunakan bridge, maka nanti akan muncul sendiri ya teman-teman IP-nya. Nah, di sini kita akan coba melakukan SSH melalui putih. Kita bisa buka putihnya. Nah, di sini untuk hostname-nya itu teman-teman bisa masukkan IP Ubuntu-nya teman-teman. Nah, di sini seharusnya itu kita ketikkan 192.168.110.192. Lalu untuk port itu adalah 22. Connection tipenya itu SSH ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa klik. Nah, jika kalian ada pilihan upset apa-apa itu, kalian bisa klik upset ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa login menggunakan username Ubuntu kita ya teman-teman. Lalu passwordnya jangan lupa. Nah, di sini sudah login ya teman-teman. Kita bisa langsung masuk ke rootnya saja menggunakan perintah sumin. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menginstal A-Panelnya. Kita bisa masuk ke website apanel.com. Jika kalian sudah memasuki halaman ini, kalian bisa klik yang install for free. Nah, dan jika sudah masuk halaman seperti ini, kalian bisa scroll saja ke bawah sampai menemukan script yang Ubuntu, yaitu yang ini. Yaitu yang ini untuk mengkopinya ya teman-teman. Nah teman-teman, ini mengkopinya itu harus cepat karena kalau nggak nanti akan disuruh untuk memasukkan email, atau kalian bisa login terlebih dahulu di A-Panelnya biar bisa mengcopy secara bebas. Di sini cara sudah mengkopinya, saya langsung saja ke putih. Lalu kita bisa paste. Nah, di sini saya sudah paste. Nah, di sini kalian pastikan ya teman-teman untuk kalian bisa pilih yes. Nah, di sini kita tunggu prosesnya sampai selesai ya teman-teman. Jika proses instalasinya sudah selesai, maka di sini terdapat link username dan passwordnya nih. Dan di sini kalian dapat copy saja dari link sampai passwordnya. Terus jangan lupa catat di notepad ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini bisa copy untuk linknya yang ini. Lalu teman-teman bisa pergi ke Firefox. Di sini kalian bisa pilih yang tingkat lanjut. Di sini kalian bisa klik yang ini. Dan di sini kalian bisa login menggunakan username dan password yang kalian tadi copy di notepad. Lalu passwordnya. Kita bisa login. Nah, di sini untuk instalasinya sudah berhasil. Kita bisa klik finish. Dan jika ada seperti ini, kita balik ke panelnya. Kita klik yang software install. Nah, di sini ada dua software ya teman-teman, yaitu multi web server hosting dan single web server model. Nah, di sini perbedaannya itu terdapat pada fitur-fiturnya ya teman-teman. Kalau LANP itu pakainya yang apa aja, terus MySQL,
PHP. Jadi bedanya itu di browsernya saja ya teman-teman. Kalau LNMP itu pakai Nginx dan LP pakai apa aja. Nah, di sini yang direkomendasikan yaitu single web server model ya teman-teman. Di sini kita bisa klik yang on click. Nah, kita tinggal tunggu saja proses instalasinya ya teman-teman. Setelah selesai install panelnya, selanjutnya saya akan bahas mengenai fitur panelnya teman-teman. Nah, tentunya ada dashboard ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat. Nah, selanjutnya di sini ada website ya teman-teman. Nah, di sini kalian itu dapat mengontrol website kita ya teman-teman. Di sini kita dapat mengontrol website kita. Selanjutnya ke menu database, di mana kita bisa membuat database nih teman-teman. Selanjutnya juga ada security. Nah, security itu untuk firewall, jadi untuk mengakses dan blokir juga. Nah, di sini untuk menu files itu untuk tempat mengatur data dari website kita. Nah, selanjutnya ada App Store, di mana di sini kita bisa menginstal plugin atau deployment yang kita perlukan. Nah, di setting juga bisa mengubah username dan juga passwordnya. Untuk selanjutnya kita akan coba untuk mengubah username dan password. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah. Dan di sini kita bisa cukup klik yang bagian modify. Lalu di sini kita ubah username-nya sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya akan mengubah username-nya menjadi Wilda. Lalu di sini kita bisa repeat lagi username-nya. Lalu kita bisa masukkan password yang tadi. Lalu kita confirm. Oke, sekarang kita sudah berhasil ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita bisa masuk kembali. Passwordnya itu yang tadi. Ini kita login. Oke, di sini sudah berhasil. Kita masuk kembali ke security untuk mengubah passwordnya. Setting teman-teman. Lalu klik yang modify pada password. Nah, di sini kita masukkan password ya, lamanya terlebih dahulu. Lalu di sini kita masukkan password baru. Passwordnya yaitu, lalu repeatnya itu kita ketikkan kembali selanjutnya. Di sini kita bisa klik confirm. Nah, di sini kita sudah berhasil mengganti password dan juga username-nya. Di sini kita kembali masuk menggunakan username dan password yang baru ya teman-teman. Kita login. Oke teman-teman, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, setelah kita ubah user dan password, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana sih cara membuat database. Kalian bisa klik saja menu database. Nah, jika teman-teman belum mendownload MySQL, teman-teman bisa pergi ke App Store. App Store. Lalu di sini tunggu-tunggu cari yang namanya MySQL. Nah, di sini kita bisa lanjut membuat database ya teman-teman. Nah, caranya itu teman-teman bisa klik yang add db atau database. Lalu di sini untuk db name atau namanya itu di sini kita gunakan coba Wilda. Untuk passwordnya itu kita masukkan password yang tadi ya teman-teman. Nah,
Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik konfirmasi. Oke, kita sudah membuat database-nya, teman-teman. Nah, setelah kita selesai untuk membuat database-nya, selanjutnya kita akan masuk ke PHP My Admin. Tapi sebelum itu kita akan lihat root password-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa klik yang root password. Nah, di sini adalah root password-nya ya, teman-teman bisa copy. Lalu kita silang saja. Lalu kita bisa klik PHP My Admin. Lalu klik yang public access. Kita tingkat lanjut. Lalu kita bisa klik yang pencet ini. Bisa. Nah, kita akan masuk dengan username-nya, teman-teman. Nah, nama bukunya itu yaitu default, yaitu root. Nah, di sini untuk kata sandinya tadi yang kita salin ya, teman-teman, atau kita copy. Lalu kita masuk. Nah, oke, jadi di sini kita sudah berhasil masuk ke PHP My Admin. Nah, dari sini kita akan coba menambahkan website ke panel. Nah, tetapi sebelum itu kita akan dapat upload file server ujiannya terlebih dahulu. Nah, kita bisa klik yang menu files. Lalu kita bisa klik yang new. Lalu new directory. Dan di sini kita membuat directory yang bernama aplikasi ujian. Online. Kemudian kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa masuk ke direktorinya. Lalu di sini kita bisa upload file. Kita bisa upload file server ujian via GPT-nya. Di sini kita pilih yang ini, lalu kita bisa buka. Lalu kita konfirmasi upload. Nah, di sini saya sudah berhasil mengupload file aplikasi ujian online GPT 2024. Nah, kalau sudah diupload, kalian sudah mempunyai folder aplikasi ujian online atau GPT. Nah, setelah itu kita bisa pergi ke menu website. Nah, di sini kita bisa klik add site. Nah, di sini itu domain name-nya itu kalian bisa sesuaikan sendiri. Di sini kita akan coba menggunakan nomor atau IP dari panelnya, teman-teman. Yaitu 192.168.110.192. Lalu untuk description-nya itu teman-teman bisa sesuaikan saja. Di sini saya deskripsinya itu website. Lalu kita bisa pilih website page-nya. Kita masukkan foldernya di www. Lalu kita yang ini, aplikasi ujian online. Lalu kita konfirmasi. Di sini kita bisa telepon saja, FTP, database, dan lain-lainnya. Di sini kita bisa konfirmasi. Oke, teman-teman, untuk websitenya itu di sini sudah jadi ya, teman-teman. Oke, mungkin untuk bab kedua cukup sampai di sini ya, teman-teman. Kita akan melanjutkan bahas mengenai server via GPT dan cara instalasinya.